Pemirsa, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak tengah memperbaiki dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Kota Cilegon, Banten yang rusak pasca ditabrak kapal Portlink 3. Perbaikan sedang dikebut pihak pengelola pelabuhan untuk melayani pengguna jasa jelang angkutan Lebaran 2025. Perbaikan dermaga yang rusak membutuhkan waktu hingga 10 hari ke depan. Meski demikian, dermaga eksekutif masih bisa beroperasi untuk bongkar muat melalui satu pintu, yakni pintu samping. Sementara itu, untuk pintu depan belum bisa digunakan. Menurut General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Rudi Sunarko, Pelabuhan Merak juga telah siap melaksanakan angkutan Lebaran dari Jawa ke Sumatera ataupun sebaliknya. Jam 19 tetap operasional, dan insya Allah kita tetap ikut berpartisipasi nanti di arus mudik pada peak season-nya. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan baik. Jelang arus mudik Lebaran, petugas gabungan dari Satlantas Polres Garut dan Kementerian Perhubungan melakukan pemeriksaan armada bus di Terminal Guntur Garut, Jawa Barat. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan kendaraan layak jalan. Kapolres Garut bersama perwakilan dari Kemenhub langsung memeriksa bus yang ada di Terminal Guntur Garut, Jawa Barat. Pemeriksaan kelaikan meliputi surat jalan hingga pemeriksaan ban dan rem kendaraan. Menurut Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gumilang, pengecekan dilakukan agar bus aman saat membawa penumpang, terutama saat memasuki libur mudik Lebaran serta menghindari kecelakaan. Kapolres memprediksi arus mudik Lebaran akan dimulai akhir pekan ini. Kepolisian ketupat kita akan lakukan dan standby nanti petugas baik dari kepolisian maupun dari dinas perhubungan akan ada di terminal itu. Peningkatan tanggal 28, memang arus mudik diperkirakan tanggal 28 di Kabupaten Garut, sehingga pada tanggal-tanggal tersebut kita lakukan peningkatan juga. Di sini ada pos pelayanan dan nanti juga di beberapa tempat ada pos. Sementara itu, untuk menghindari kemacetan saat mudik Lebaran, Polresta Sidoarjo menerapkan rekayasa lalu lintas. Salah satunya dengan menerapkan jalur satu arah di pintu masuk terminal Purabaya. Aparat kepolisian mulai uji coba penutupan Jalan Letjen Sutoyo atau jalan menuju pintu masuk terminal Purabaya, Surabaya menjadi satu arah. Polisi juga melakukan sosialisasi kepada sejumlah pengendara yang melintas di jalur ini. Kasat Lantas Polresta Sidoarjo AKP Jody Indrawan mengatakan penerapan satu arah dilakukan untuk mengurai kemacetan saat masuk arus mudik dan balik Lebaran. Polisi juga memprediksi jumlah kendaraan meningkat hingga 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menepis tudingan mengirim utusan dan meminta untuk tidak dipecat dari PDI Perjuangan. Jokowi mengakui tidak ada kepentingan menyuruh utusan untuk datang ke PDIP dan meminta agar dirinya tidak dipecat. Jokowi juga menyebut selama ini diam meskipun difitnah dan dicela. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkap pada 14 Desember tahun lalu ada utusan yang meminta Hasto Kristianto mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Utusan itu juga disebut meminta PDIP tidak memecat Joko Widodo. Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Pak Jokowi mungkin tahu. Ya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Pak Jokowi mungkin tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh.
Sementara itu dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, politisi PDI Perjuangan Guntur Romli meyakini jika penetapan tersangka Hasto merupakan hasil cawe-cawe politik. Ia pun meyakini meski pra-peradilan ditolak, tuduhan KPK terhadap Hasto tidak terbukti. Bahwa Hasto dinyatakan ada bukti itu kata penyidik, Bung. Ya, tapi kan soal apakah pernyataan penyidik itu benar atau tidak, bukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, nanti itu di pengadilan. Bang, semua orang juga paham semua itu di pengadilan. Bung, ya kan, persoalan kita itu tetap ingkrah gitu kan. Persoalan kita maksudnya, itu hal yang sudah umum jangan diperjelas. Oh, iya, oleh karena itulah seolah-olah kalau sudah dinyatakan tersangka oleh KPK bahwa seolah-olah itu prosesnya udah benar semua. Lah, proses pasti benar, Bang. Seolah-olah. Kalau belum misalnya tentu. nggak benar, Ini pasti sudah kalah di mana. OCC Arfi, kenapa nggak naik? Nggak ada, pra-peradilan tidak bersikap untuk soal Mas Hasto. Iya kan? Ya, tidak diterima. Itu NU. Gitu kan? Jadi gini, saya mau cerita ya. Kalau kasus pra-peradilannya Mas Hasto itu udah putusnya adalah NU. Sama aja kan, NU kan KPK juga dimenangkan, iya, ada kutip enggak kan? dong, enggak dinyatakan sebagai status kan kasus quo. status penyidiknya tetap tapi berjalan. pengadilan ya kan? tidak mendukung tersangkanya tidak Mas Hasto. menerima. Itu yang paling penting. Kenapa? Sama kayak kita main tinju gitu Saya jelasin kan? ya. Saya jelasin. Kenapa? Kalau itu udah paham lah saya. Lah enggak, Anda biar enggak ngomong seperti itu terus gitu loh. Masalahnya Bung Anda kan mau bilang bahwa tersangkanya KPK menurut Anda kan sah, ya kan? Ya, sah kan? Saya mau katakan dengan pra-peradilan mengatakan NU bukan mengesahkan. Yo, makanya tapi kita tetap diberi berlaku kan, kesempatan. Bang? Makanya berlaku, ditahan bisa, tapi kalau enggak bisa didukung. nahan Hasto. Ya kan itu kan karena kewenangannya KPK. Ya, tapi tidak diperkuat dengan pra-peradilan. Ya, sprindiknya masih ada berarti Ya, kan? itu ya, nggak usah sama ngomong. kayak petinju, Bang. KPK punya wewenang untuk